Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Diari Michi episode pertama. Michi Koprisdeo di sini. Sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Panggilan saya Michi, nama lengkap saya Michi Koprisdeo. Aktivitas saya sehari-hari sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga, itu yang utama sekarang. Lalu yang kedua, saya sekarang mencoba mendirikan dan mengurus jasa konsultan dan pelatihan komunikasi saya, namanya MF Communications. Dan yang terakhir, saya bekerja secara lepas sebagai presenter dan reporter di Kompas TV Riau. Kalau 2020 ini, itu artinya saya udah sekitar 2 tahun di Kompas TV Riau. Saya gabung waktu semester 6 kuliah, waktu masih kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Riau, jadi ya udah 2 tahun ya. Nah, aktivitas saya atau yang menjadi tugas reguler saya di Kompas TV Riau itu biasanya bawain program berita Kompas Riau yang tayang setiap hari. Lalu kemudian yang kedua saya mandu program dialog Sapa Riau. Yang ketiga saya menjadi reporter yang mendukung pemberitaan Kompas TV Riau. Biasanya ditugaskan untuk liputan bersama juru kamera Kompas TV Riau untuk ke berbagai tempat, seringnya sih buat berita-berita ringan ya, soft news kayak kuliner, wisata dan lainnya, yang mana nanti peruntukannya untuk Kompas TV Riau ataupun dikirim ke Kompas TV Pusat. Selain bekerja sebagai reporter yang ke lapangan bersama dengan juru kamera, saya juga bertugas untuk menjadi reporter yang memberikan laporan langsung dari wilayah Riau ke Kompas TV Pusat, tergantung isu ataupun berita yang mau diangkat tuh apa. Nah, ngomongin soal laporan langsung atau live report, di Instagram saya itu suka banyak ada yang nanyain gimana sih proses dibalik laporan langsung, pengen dia bisa jadi belajar jadi jurnalis gitu. Makanya nih saya melalui vlog Diari Michi ini pengen berbagi sedikit lah proses sebuah laporan langsung televisi itu seperti apa sih, khususnya sudut pandangnya dari tim biro daerah televisi itu. Selamat penonton. Sedang dalam perjalanan menuju lokasi tempat kejadian. Ini untuk live report di program Kompas Siang tentang update jatuhnya pesawat tempur TNI AU di Siakulung, tepatnya Kabupaten Kampar Riau. Dan sebentar lagi, sekitar 15 menit lagi lah ya Pak ya, Pak Del, Kepala Biro Kompas TV Riau. Jadi asli nggak pandai saya nge-vlog Pak. Kok jadi malu gini. Jadi skemanya live report itu teman-teman, pertamanya saya dikabarin dulu sama kepala biro saya jadwal live report hari itu apa. Misalnya nih kalau live-nya pagi itu udah dikabarin dari malam kemarin. Kalau live-nya siang dikabarin pagi. Kalau live-nya sore dikabarin siang, kalau live-nya malam dikabarin siang atau sore. Nah, kira-kira seperti itulah. Karena Kompas TV ini adalah TV berita, jadi program beritanya memang lebih banyak. Pertama berarti tadi skemanya dikabarin dulu sama kepala biro. Kenapa bisa ada live report? Karena itu permintaan dari pusat. Terus yang kedua, saya biasanya dihubungin sama produser atau sama koordinator daerah untuk kirimin pertanyaan untuk live nanti apa. Terus saya sembari menunggu jadwal live-nya nanti barengan dengan Pak Del mengumpulkan data-data informasi untuk kita susun jadi sebuah jawaban saat laporan langsung nanti. Biasanya ada 2 sampai bahkan 5 pertanyaan, atau bahkan kalau pernah bisa lebih sih dari itu, tergantung gimana improv ya, gimana nanti kejadiannya di lokasi dan presenternya seperti apa nanti bertanya. Terus apalagi ya, nah
informasi itu bisa didapatkan dari mana? Biasanya didapatkan dari naskah-naskah dari video jurnalis Kompas TV Riau, jadi ada Bang Vino sama Kak Citra, saya bacain itu. Terus nanti kita kalau ke lokasi kita nyari info lagi dengan wawancara, dengan melihat langsung fakta di lapangan seperti apa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti kita lihat ya prosesnya live seperti apa. Nah teman-teman, proses sebuah laporan langsung di televisi itu ya beda-beda ya, tiap televisi itu mungkin punya gayanya masing-masing, apalagi antara TV nasional dengan TV daerah. Apalagi kalau mau dibandingkan TV daerah yang kelasnya A, B, C itu yang menurut saya sih dalam observasi saya itu bakal beda-beda. Lihatnya gimana ya, dari fasilitas yang dimiliki, alat live yang akan digunakan dan lainnya. Terus tapi sih secara umum sih sama ya, tentu harus ada koordinasi antara pusat dengan daerah. Kalau saya sendiri nih, biasanya kalau mau live itu bakal dikabarin sama kepala biro saya, kepala biro Kompas TV Riau, Pak Del. Saya bakal di WhatsApp, Ciko hari ini kita live ya di program apakah Kompas Siang, apakah di Kompas Petang, dan program-program lainnya di Kompas TV itu karena TV berita, jadi memang program beritanya banyak ya teman-teman. Nah setelah saya dikabarin sama kepala biro saya, biasanya nama tim live kan udah dikirim tuh ke Jakarta. Kalau udah masuk ke Jakarta, koordinator daerah akan menghubungi saya untuk berkoordinasi apa materi yang akan disampaikan saat live nanti. Saya udah dikasih pertanyaan sekitar 2 bahkan bisa sampai 4 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh presenter di studio. Kalau udah dikasih pertanyaan, saya akan mencari data itu bisa didapat dari mana. Saya mempelajari dulu materi dari berita-berita yang udah diliput sama video jurnalis Kompas TV Riau, ada Bang Vino sama Kak Citra. Terus nanti saya akan berdiskusi lagi dengan Pak Del selaku kepala biro saya. Terus saya nyari data lagi, apakah itu lewat internet. Dan kalau kita udah nyampe ke lapangan, kita nyari juga data ke lapangan buat observasi langsung ataupun wawancara. Terus setelah Korda udah koordinasi dengan saya, biasanya ada juga nih produser yang juga nelfon saya buat koordinasi juga untuk menjelaskan lebih rinci gitu loh, apa yang harus saya gali lebih dalam. Ya, begitu. Oke. Ya, Mas. Itu aja sih ya. Oke. Intinya itu tadi yang hasil investigasi doang. Thank you. Oke, sama-sama Mas. Hari itu saya kebetulan perginya barengan dengan Pak Del, jadi saya ke kantor Kompas TV Riau dulu, baru dengan Pak Del kita ke lokasi buat live atau laporan langsung. Sebenarnya nggak mesti harus pergi barengan juga, biasanya kita juga janjian, misalnya live-nya mau di tempat A, Pak Del kesana, saya kesana dengan kendaraan masing-masing. Nah terus biasanya kalau udah sampai di lokasi ya saya bakal cross check lagi data-data yang di lapangan. Kalau misalnya di lapangan ada sesuatu yang bisa saya gali lagi, saya akan coba elaborasi menjadi jawaban yang akan saya sampaikan saat live nantinya. Nah, kalau misalnya udah mau deket-deket segmen mau live, sekitar bisa setengah jam atau 45 menit sebelum, koordinator live itu udah nelponin nomor saya, nomor Pak Del, sama Skype. Berdua kan. Jadi ini koordinasinya lewat, jadi suaraku dari handphone, istilahnya hybrid. Terus kita tergabung dengan Skype. Oh, dalam mobil itu Mas, mobilnya. Jadi audionya dari telepon Oh, hybrid, kalau videonya dari sambungan Skype. siap. Nah kemarin tuh di lokasi sempat beberapa kali pindah lokasi untuk mendapatkan
latar gambar laporan langsung yang representatif dan memang bagus gitu ya di layar. Dan di sambungan telepon itu juga core live atau koordinator live biasanya juga ngabarin saya kapan kombrek atau kapan commercial break ataupun iklan, terus nanti presenternya di studio siapa, terus apalagi ya, berapa detik lagi mau live, kapan saya harus standby ya, kira-kira seperti itulah. Lebih lanjut. Dan juga situasi terbaru yang dapat kami laporkan saat ini, kalau Anda saudara melihat visual di belakang saya, tampak sejumlah personel TNI tengah melakukan pembersihan bongkahan-bongkahan rumah yang hancur akibat tertimpa badan pesawat ini menggunakan alat berat. Jadi tampak di sini ada 2 rumah saudara yang rusak berat, 1 rumah bertingkat dan juga 1 lagi. Baik, terima kasih rekan Michiko Fresdo terkait dengan kecelakaan yang menimpa pesawat tempur Hawk BAE 209 di Kampar, Riau. Live report udah selesai. Tadi sekitar 3 menit mungkin ya. Karena pakai masker ini keringatan. Kayaknya udah setahun ini live report Riau pakai masker. Tahun lalu itu karena asap, tahun ini karena pandemi COVID-19. Senangnya tadi ada beberapa evaluasi dari produser terkait dengan diksi yang aku gunakan saat live report, dan aku bersyukur banget dapat evaluasi. Nah, oh ya teman-teman, jadi kan biasa kalau saya live report ataupun laporan langsung, di visual sebelahnya itu ada visual-visual di lapangan ataupun peristiwa itu biasanya diambil oleh video jurnalis Kompas Riau, ada Bang Wino dan Kak Citra. Jadi kita bagi-bagi tugas, Bang Wino dan Kak Citra ini di bagian untuk ngambil gambar di lapangan, terus nulis naskah, ngedit videonya dan kirim ke pusat. Kalau saya dan Pak Del khususnya bertugas untuk membantu laporan langsungnya seperti apa. Nah, setiap sebenarnya nggak di semua titik sih, kadang ketemu sama jurnalis televisi lain, tapi kemarin itu sehari sebelum saya live report yang ini, di lokasi itu banyak banget jurnalis televisi nasional lainnya. Jadi di sana kemarin ngumpul ada TV One, Metro TV, iNews, Net, Trans, apalagi ya, SCTV dan lain-lainnya. Jadi di sana ramai banget. Saya pikir dulu sebelum saya masuk ke dunia televisi khususnya daerah, jurnalis televisi itu bakal kayak apa ya, kompetitif, terus kayak nggak tegur-teguran karena kayak pengen ini berita eksklusif guys. Ternyata di lapangan saya lihat malah jurnalis TV daerah itu akrab, kompak, bahkan saling membantu. Nah, setelah live biasanya kalau nggak ada proyeksi live lagi ya kita bakal geser alias balik kanan atau balik pulang. Tapi kalau misalnya ada proyeksi, jadi misalnya saya live di Kompas Pagi itu sekitar jam 6:30, terus nanti jam 7.15 bakal ada live lagi di Sapa Indonesia Pagi. Terus kalau ada di Kompas Siang, Sapa Indonesia Siang, kita bakal mesti standby juga sih. Jadi gitu, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah teman-teman, jadi gitu ceritanya di balik layar sebuah laporan langsung televisi khususnya reporter lokal ke TV pusat. Sekian dulu Diari Michi hari ini. Diari Michi episode kali ini. Saya akan kembali di episode selanjutnya. Doakan saya nggak mager. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.